Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufir Riyadi. NIM saya ini 19042074. Di sini saya akan mengerjakan tugas berbentuk video yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Yulia Hanoselina. Dia itu tentang ruang lingkup administrasi pembangunan. Dalam video ini saya mengutip dari sebuah buku Administrasi Pembangunan, Teori dan Praktik karya Dr. Saya Anggara, MSI, dan II Sumantri, SAG. Pada buku ini, ruang lingkup administrasi pembangunan dijadikan 5 sebab. Pertama, lahirnya administrasi pembangunan. Yang kedua, perbedaan administrasi pembangunan dengan administrasi negara. Yang ketiga, ruang lingkup administrasi pembangunan. Yang keempat, peranan dan fungsi pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, administrasi bagi pembangunan nasional. Baik, kita akan masuk pada subbab yang pertama, lahirnya administrasi pembangunan. Lahirnya administrasi pembangunan sejalan dengan lahirnya administrasi negara. Ya, ini awal perkembangan administrasi negara terjadi pada akhir abad 19, yang dipelopori oleh para penulis dan praktisi administrasi pemerintahan di Amerika Serikat, yaitu seperti Woodrow Wilson, Frank J. Goodenough, dan Leonard Dwight. Ilmu administrasi negara merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri atas manajemen serta memiliki organisasi dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Tugas utama administrasi negara adalah merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya. Selain itu, administrasi negara juga memiliki peranan yang besar dalam proses penentuan kebijaksanaan pemerintah atau politik. Masuk ke subbab yang kedua tentang perbedaan administrasi negara dengan administrasi pembangunan. Menurut Bintoro Cokroamidjoyo memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, administrasi negara lebih banyak berkaitan dengan negara-negara yang maju, sedangkan administrasi pembangunan lebih memberikan tekanan kepada negara-negara yang berkembang. Kedua, terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tetapi peranan itu kurang ditekankan. Sedangkan administrasi pembangunan mempunyai peranan aktif, berpengaruh atau influence, dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya dan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan yang tertib, efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada waktu ini dan berorientasi pada masa kini. Sedangkan orientasi administrasi pembangunan cenderung pada orientasi masa depan. Yang keempat, administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas umum dalam rangka pelayanan masyarakat dan tertib pemerintahan. Sedangkan administrasi pembangunan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Yang kelima, administrasi negara lebih menekankan kerapian aparatur administrasi itu sendiri, sedangkan administrasi pembangunan merupakan administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan. Baik, masuk ke subbab yang ketiga tentang ruang lingkup administrasi pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Hal ini mencakup usaha-usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, pengurusan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Yang kedua, perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif. Masuk ke subbab yang keempat, yaitu peranan dan fungsi pemerintahan dalam pembangunan berencana. Yang pertama, falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakat. Dalam administrasi pembangunan, negara memberikan kebebasan yang cukup besar pada masyarakat sehingga pemerintah tidak
turut mencampuri kegiatan masyarakat. Yang kedua, ada di sebagian negara turut mencampuri kegiatan masyarakat sehingga kebebasan itu tidak didapatkan oleh masyarakat itu sendiri karena pemerintah sangat mengekang masyarakatnya. Yang kedua, peranan serta fungsi pokok pemerintah dalam pembangunan berencana, yaitu sebagai stabilisator dan pengawas terhadap pembangunan sehingga berguna untuk kesejahteraan. Berarti pembangunan yang dilakukan harus sesuai dan tertuju langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia telah dijelaskan pada Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelima, sebab yang kelima yaitu administrasi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional secara berencana dapat dilihat dalam tingkat tindakan yang dilakukan dalam proses politik dan proses administrasi. Tingkat-tingkat kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga suatu proses yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keinginan dasar dalam masyarakat yang menuntut pemuasan. Sumber kegiatan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakan dan kebutuhan dasar yang diperlukan karena kondisi objektif, dan ada pula yang berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti di sini masyarakat meminta adanya sebuah jalan agar akses yang ia lakukan dapat berjalan dengan lancar. Kedua, perumusan konsilasi dalam keinginan dasar masyarakat mengenai kepuasan dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk kepuasan politik mengenai kehendak negara. Ketiga, perumusan dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan lanjutan tetap dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ada atau legal context. Keempat, perumusan kebijaksanaan dan program pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik. Yang kelima, penyusunan program kerja, sistem dan mekanisme pelaksanaan. Yang keenam, tingkat implementasi untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan politik. Yang ketujuh, penilaian pada pelaksanaan ataupun dari hasil-hasil yang dicapai. Sekian tentang ruang lingkup administrasi pembangunan yang dapat saya buat. Akhir kata, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.